Oke, monggo. Ya, ini lebih terang. Ya, kelihatan Ya, terima giginya sudah. kasih. Tadi giginya sembunyi di belakang. Oke, silakan Venu. Ya, kami persilakan. Ya, temanya apa, Avinu, malam ini, Kita Pastor? membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2 Ya, ayat pertama sampai dengan ayat 13. yuk loh, kok. Kisah para Rasul Kisah pertama. Rasul pasal Oke, 2 ya. Sebentar, kisah. ayat 1 sampai dengan ayat 13, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Shalom saudara-saudara. Orang Yahudi itu memiliki 3 perayaan yang dilakukan di Yerusalem. Perayaan besar ini dalam bahasa Ibrani disebut Hag. Jamaknya adalah Hagigah, yang artinya perayaan besar. Nah, perayaan ini diselenggarakan di Yerusalem dan itu melibatkan baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi di seluruh dunia. Yang disebut orang Yahudi artinya orang yang secara fisik berdarah Yahudi dan beriman kepada Allah Israel. Mengenai tuntutan-tuntutan semuanya dari kitab Tanakh, yaitu kitab Perjanjian Lama. Sementara penganut agama Yahudi artinya orang-orang yang berkebangsaan bukan Yahudi, rasnya bukan Yahudi, tetapi menjadi proselit, menganut agama Yahudi. Nah, salah seorang yang terkenal, orang bukan Yahudi yang menganut agama Yahudi, adalah Herodes Agung. Mereka menganut agama Yahudi dengan tuntutan-tuntutan semua menurut Yudaisme. Nah, 3 perayaan yang besar itu, yang pertama adalah Paskah, Pesah, ya, Hag HaPesah. Perayaan Paskah Yahudi itu memperingati keluaran dari tanah Mesir. Kenapa disebut Pesah? Karena dilewati oleh kematian anak-anak sulung mati, di mana Tuhan memberi tanda bahwa
apabila ada darah yang dijumpai di pintu-pintu rumah orang Israel waktu itu, maka dia dilewati oleh maut. Tuhan berfirman, "Biraiti et hadam," apabila aku melihat darah itu, ufessahti alaihem, maka aku akan lewat atas kalian. Artinya dari kata ufessahti, aku akan lewat, itu kemudian menjadi kata Paskah. Dan dalam Kristen Paskah itu digenapi dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dilewati oleh kematian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang kedua adalah perayaan Pondok Daun yang dikenal dengan Hag HaSukkot. Kenapa disebut Sukkot? Karena orang Yahudi membangun rumah-rumah dari dedaunan. Seperti kemah-kemah itu yang mengingatkan pengembaraan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ya, biasanya mereka membangun rumah-rumah, pondok-pondok itu di Yerusalem dan dimanapun mereka berada untuk memperingati pengembaraan dari padang gurun. Dan salah satu upacara yang terkenal yang dicatat di dalam Injil Yohanes adalah upacara yang dikenal dengan Nisuk Hamayim. Nisuk Hamayim itu artinya pencipratan air. Kenapa disebut pencipratan air? Itu untuk memperingati peristiwa Massa dan Meriba. Dan itu dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 7. Di sana dengan jelas disebutkan dalam ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu. Yang disebut perayaan itu adalah perayaan Pondok Daun di sini. Yesus berdiri dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Itu memperingati peristiwa Massa dan Meriba di mana Musa mengeluarkan air dari bukit batu, dan itu menjadi tanda mujizat yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Kemudian dalam ayat 39 yang dimaksudkannya dengan roh yang diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dimuliakan di sini maksudnya dimuliakan di atas kayu salib. Jadi Pondok Daun, kemudian Paskah, pembebasan dulu. Setelah pembebasan itu maka turunlah Roh Kudus yang teksnya kita baca saat ini. Yaitu peristiwa Pondok Daun yang menggambarkan ketika orang-orang Yahudi saat perayaan itu, ketika Bait Allah masih berdiri, mereka berebut cipratan air berkat itu, maka Yesus muncul di tengah-tengah mereka. "Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum." Karena Kristuslah sebetulnya air hidup yang sejati itu. Kemudian setelah Hag HaSukkot, perayaan Pondok Daun, itu adalah perayaan Pentakosta, Hag HaSafuot. Perayaan Pentakosta ini atau perayaan Safuot ini dulunya adalah memperingati turunnya 10 perintah Allah. Asyeret Hadivarim di Gunung Sinai. Kemudian 10 perintah Allah itu melahirkan umat yang mendasarkan diri seluruh bangunan etnisnya dari perjanjian Sinai. Nah, itulah yang disebut peristiwa Pentakosta Yahudi. Lalu dalam rangka peristiwa inilah orang Yahudi di seluruh dunia diceritakan dalam Kisah Rasul itu datang ke Yerusalem. Dan murid-murid Yesus juga datang ke sana karena dia sebagai seorang Yahudi. Murid-murid Yesus sepenuhnya adalah orang Yahudi, makanya ikut datang di sana. Kemudian saudara-saudara, ketika mereka berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Jadi mereka sedang berada di sebuah rumah. Dan rumah itulah tempat di mana mereka menyaksikan pencurahan Roh Kudus ketika orang-orang Yahudi itu datang ke Yerusalem untuk memperingati turunnya 10 perintah Tuhan di Sinai. Dan rumah yang digunakan mereka berkumpul itu sampai sekarang masih ada di kota suci Yerusalem, yaitu yang dulu dikenal dengan Gereja Bukit Sion. Nah, gereja ini dikenal dengan senakel. Nah, di senakel inilah sebetulnya menurut Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12 adalah mulanya rumahnya Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus. Di rumah itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Di rumah itulah terjadi Yudas Iskariot yang mengkhianati gurunya digantikan oleh Mesias, digantikan oleh Matias. Kemudian di rumah yang sama pula mereka menunggu-nunggu berita tentang kebangkitan Yesus dari para wanita termasuk Maria Magdalena di kubur Yesus. Jadi selain kita mau belajar kitab suci ini, kita mau belajar tentang sejarah gereja mula-mula. Bagaimana dulu bangsa Israel memiliki Bet Hamikdash, rumah suci atau bait Allah, bait suci atau Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu pernah didirikan pertama kali di zaman Raja Daud dan direalisasikan pada zaman putranya Raja Salomo, lalu dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian dibangun kembali ketika orang-orang Israel atas izin dari Kores Agung diizinkan untuk membangun kembali bait Allah di kota suci Yerusalem. Dan kisah tentang restu Kores Agung Raja Persia yang mengalahkan Babel, dan orang-orang Babel itu dulu yang menawan orang-orang Yahudi ke pembuangan, itu dibuktikan oleh sebuah prasasti silinder Kores Agung. Dan itu menunjukkan kebijakan besarnya untuk mengizinkan agama-agama lain termasuk Yudaisme dan bangsa-bangsa lain yang dulu ditawan oleh raja sebelumnya, oleh Raja Babel, itu dibebaskan. Maka orang Yahudi pun dibebaskan membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang kemudian diperluas oleh Raja Herodes Agung, karena Raja Herodes Agung itu seorang penganut agama Yahudi sekalipun dia adalah orang Arab dari suku Edom. Nah, yang menarik, bait Allah yang kedua inilah yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Injil Markus pasal 13. Di sini disebutkan dalam ayat 1, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semua akan diruntuhkan." Dan betul itu terjadi pada tanggal 5 bulan Ab tahun 823 setelah berdirinya kota Roma, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, nubuat Yesus itu benar-benar direalisasikan dan bait Allah diruntuhkan. Dalam sebuah tugu yang dibangun, namanya adalah Jenderal Titus di Roma, itu ada gambaran bagaimana mereka menjarah bait Allah dengan segala harta kekayaannya, termasuk emas yang melapisi bejana-bejana yang digunakan di bait Allah, lalu menorah, itu semua dibawa ke kota Roma oleh Jenderal Titus. Dan ini menunjukkan bahwa perjalanan panjang bangsa Israel itu memang memiliki jejak sejarah yang tercatat begitu rapi. Dan saya kira tidak ada satupun bangsa di muka bumi ini yang memiliki keterikatan historis dengan tanah airnya Eret Israel selain bangsa Israel. Itulah sebabnya saudara-saudara, akhir-akhir ini berkembang kontroversi di masyarakat tentang konflik Israel dan Hamas. Orang Kristen tidak boleh ikut-ikut mengutuk. Kita harus tetap memberkati sekalipun bangsa ini belum menerima Mesiahnya.
tetapi justru kita harus mempelajari sejarah ini agar kita tidak salah melangkah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pada waktu nubuat mengenai kehancuran bait Allah di Yerusalem ini, Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya, antara lain akan munculnya Mesias-Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, ayat 14, Injil Markus pasal 13. Para pembaca hendak memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di perapian di atas rumah janganlah turun masuk untuk mengambil semuanya dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya, dan seterusnya. Peringatan ini benar-benar diindahkan oleh orang-orang Kristen di Yudea, sehingga ketika Jenderal Titus sebelum dia menghancurkan Yerusalem karena peringatan Yesus ini, maka orang-orang Kristen pergi ke salah satu kota yang dikenal dengan Dekapolis, 10 kota pada masa Romawi itu, namanya kota Pela. Maka berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak mengindahkan peringatan Yesus ini, mereka rata-rata kemudian mengalami pembunuhan besar-besaran pada masa Titus. Tetapi justru orang-orang Kristen yang mengindahkan sabda Yesus itu selamat pada tahun 70 Masehi. Tragedi itu belum berhenti, saudara-saudara. Tragedi itu masih terus berlanjut, dan kemudian apa yang terjadi ketika tahun 132 Masehi. 132 Masehi itu ada seorang pahlawan Yahudi, namanya adalah Simon Bar Kosiba. Ini sejarah yang selalu berentetan supaya kita membaca sejarah Israel menurut data-data sejarah maupun Alkitab itu paralel. Namanya Simon Bar Kosiba itu mempersiapkan pemberontakan Yahudi kedua. Jadi perang Yahudi pertama itu terjadi antara tahun 66 Masehi sampai tahun 70 Masehi. Dan akhirnya bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Kemudian perang Yahudi kedua terjadi antara tahun 132, dan tahun itu benar-benar Israel merdeka, tapi menikmati kemerdekaannya hanya dalam waktu 3 tahun saja. Di tahun 32, tahun 33, tahun 34, dan tahun 35. Tahun 35 terjadi pemusnahan seluruh kekuatan orang Yahudi, lalu mereka benar-benar terserak-serak di seluruh dunia setelah tahun 135. Dan itu tercatat dalam sejarah, baik itu tulisan-tulisan Romawi saat itu, bahkan baru-baru ini ditemukan di Gua Murabaat. Jadi setelah penemuan The Dead Sea Scroll, naskah laut mati, itu di 11 gua yang dikenal Wadi Qumran, pada tahun 1952, jadi Wadi Qumran itu tahun 1947, setahun sebelum Israel merdeka. Lalu tahun 1952 ditemukan lagi penggalian di Gua Murabaat. Dan di Gua Murabaat itu ditemukan surat-surat dari Bar Kosiba yang dikenal dengan Bar Kokhba. Kenapa disebut Bar Kokhba? Karena dia disebut sang putra bintang. Bar itu bahasa Aramaik yang artinya putra, dan Kokhba itu bintang. Karena sebuah bintang akan terbit dari Yakub. Karena mereka percaya, orang-orang Yahudi yang bukan Kristen itu percaya bahwa Simon Bar Kokhba itu adalah Mesias. Maka Rabi Akiba pada zaman itu telah mengakui bahwa Simon Bar Kokhba adalah Mesias. Jadi setelah mereka menolak kemesiasan Yesus, mereka justru mengangkat Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias, dan itu mata uangnya ditemukan, koin mata uangnya ditemukan, tertulis gambarnya kota Yerusalem yang akan dibangun kembali, dan pada halaman koin mata uang di belakang itu, pada sisi belakangnya tertulis Lehorot Yerusalem, untuk pembebasan Yerusalem. Dan ini fakta sejarah. Jadi memang
seperti itu. Tahun 135 benar-benar mereka terusir dari seluruh tanah suci, sampai nanti mereka akan kembali lagi tahun 1948. Nah, bagaimana dengan kekristenan di Yerusalem? Ini yang mau kita pelajari dari kitab Kisah Para Rasul ini. Menariknya, saudara-saudara, ketika terjadi pemusnahan Bait Allah yang pertama, yaitu tahun 70 Masehi, itu ada satu rumah yang tidak binasa, tidak ikut hancur, yaitu gereja. Atau waktu itu namanya belum gereja, namanya sinagogi Gunung Sion, sinagogi Bukit Sion. Kenapa disebut sinagogi? Karena kekristenan itu dulunya semuanya Yahudi kan. Maka di dalam di dalam Yakobus pasal 2 ayat 2, kalau seorang masuk dalam kumpulanmu, kumpulanmu itu sinagoge imon. Kalau seorang masuk ke dalam sinagogimu. Jadi semua orang Kristen dulunya adalah orang Yahudi. Masuk dalam sinagogimu. Nah, sinagogi Kristen ini yaitu rumahnya Maria ibundanya Markus, dan kira-kira pada saat perang 6 hari ada seorang arkeolog yang menemukan di bawah penggalian gereja Sion itu atau Gunung Sion itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan gulungan Torah. Lalu ada beberapa inskripsi yang isinya pemujaan terhadap Yesus, dan sinagogi Bukit Sion yang biasanya sinagogi di seluruh dunia itu selalu menghadap ke Bait Allah yang sekarang berdiri itu, gereja Masjid Kubah Karang itu, Masjid Kubah Emas itu, atau Kubah Sokroh itu artinya kubah batu, kubah karang, yang kemudian di sampingnya yang dulu adalah Serambi Salomo sekarang berdiri Masjidil Aqsa. Nah, di tempat itu biasanya seluruh sinagogi di dunia ini kiblatnya. Tetapi sinagogi Gunung Sion ini adalah sinagogi pertama umat Kristen. Rumahnya Maria ibundanya Markus. Itu menghadapnya ke Golgota. Menghadapnya ke situs Golgota yang di atasnya berdiri gereja Anastasis atau gereja kubur suci, di mana Yesus dulu disalibkan dan bangkit kembali, kuburnya kosong. Itu temuan arkeologinya seperti itu. Dan luar biasanya ketika seluruh bangunan rumah suci di Yerusalem tinggal tembok barat, Hakotel Hamma'arif, yang artinya tembok barat, oleh orang-orang Arab yang nonton orang Yahudi di situ menangis-nangis meratap atas kehancuran bait suci itu. Mereka menyebutnya Haitun al-Mubaka, yaitu tembok ratapan. Orang Yahudi sendiri tidak menyebut tembok ratapan, tapi tembok barat. Nah, sinagogi Gunung Sion itu selamat dari penyerbuan dan penghancuran. Baik itu tahun 70 Masehi, ketika Legion ke-10 Roma berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Sion, itu catatan seorang sejarawan yang bernama Epifanius dari Salamis, berdiri di antara sinagogi rasul-rasul di Gunung Sion dengan bagian Yerusalem yang terbakar. Jadi rumah ini tidak terbakar. Lalu ketika tahun 130 Masehi, awal dari Hadrian itu mengumpulkan kekuatannya untuk melawan Bar Kokhba, Kaisar Hadrian tiba untuk meredakan pemberontakan Yahudi yang kedua itu. Yerusalem juga porak-poranda kecuali beberapa rumah. Dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di Senakel. Senakel itu adalah tempat turunnya Roh Kudus tadi, di mana para rasul pergi ke ruang itu. Jadi ini fakta sejarah yang kita pelajari luar biasa. Jadi Tuhan seolah-olah mau memberikan tanda kepada umat Israel. Lihatlah di sini ada dua tempat. Yang pertama adalah tembok barat di mana engkau meratapi kehancuran kota ini. Dan yang kedua, ada rumah kecil di atas Bukit Sion yang tetap berdiri. Dan dari sinilah engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem
Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Sebagaimana diucapkan Yesus sebelum kenaikannya. Yang kedua, apa hubungannya antara peristiwa turunnya Roh Kudus yang menandai berdirinya gereja ini dengan nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Nebiim, yaitu kitab nabi-nabi yang tercatat di dalam Sefer Yeremiyahu, kitab Nabi Yeremia. Khususnya ketika terjadi langit, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kita bisa membaca ini dari nubuat Nabi Yeremia. Di dalam kitab Nabi Yeremia dinubuatkan, secara khusus kita akan membaca dari pasal 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perlu kita catat bahwa pada saat ini, saat Yeremia menulis, itu kerajaan Israel Raya sudah terbelah menjadi dua. Israel yang ibu kotanya di Samaria, dan Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem. Maka disebut Tuhan akan mengadakan perjanjian baru, Brit Hakadasah, antara umatku, kaum Yehuda dan kaum Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, melainkan aku akan menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Perjanjianku yang telah kuingkari itu perjanjian pertama, yaitu perjanjian Sinai, yang Tuhan menurunkan 10 perintah Tuhan yang diperingati pada perayaan Shavuot atau Pentakosta Yahudi. Dan perjanjian baru yang dinubuatkan di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 inilah yang sekarang digenapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana lidah-lidah api itu memasuki para murid. Untuk apa lidah-lidah api itu memasuki para murid? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan akan menuliskan Tauratku, ya. Natati et Torati bikirbam, akan menulis Tauratku dalam batin mereka, akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ve'al libam ektabena, dan aku akan menuliskannya, dan di dalam hati mereka aku akan menuliskannya. Jadi artinya apa? Artinya ketika lidah-lidah api itu memasuki mereka, itulah saat di mana Tauratku ditaruh di dalam batin mereka, dan di dalam hati mereka aku akan menuliskannya. Maksudnya menulis Taurat itu, yaitu Taurat rohani yang diberikan kepada para murid. Nah, karena itu maka sejarah gereja itu melanjutkan secara tanpa putus sejarah Israel sendiri. Maka gereja tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Israel. Karena itu saudara-saudara, bukan kita membabi buta untuk membela Israel, tidak. Tetapi Israel ini tidak bisa dilepaskan dari rencana Tuhan yang sekarang sedang digenapi. Dan kita akan melihat terus bagaimana perjuangan bangsa ini menegakkan eksistensi mereka di tanah suci yang ribuan tahun mereka rindukan. Lalu seperti dahulu, Tuhan menuliskan hukumnya di atas loh batu kepada Musa. Lalu Tuhan menuliskannya dengan tangannya sendiri, Anoki Adonai, sesungguhnya akulah Tuhan Eloheka, Allah mereka.
Allah-Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dari tempat perhambaan. Anuki Adonai Eloheka Asher Husetika Me'aret Misraim. Di Aret Misraim, dari tanah Mesir. Mi Bet Avadim, dari rumah perbudakan. Seperti dulu Tuhan menuliskan hukumnya di atas loh batu itu, maka sekarang Tuhan akan menuliskannya di hati mereka. Makanya memasuki kepala para murid. Dan era Yesus menggenapi seluruh itu, makanya dokumen-dokumen yang menuliskan penggenapan nubuat itu dalam Yesus Kristus dinamakan Kitab Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukan mengarang-arang sendiri. Ini merupakan suatu jalan penggenapan nubuat yang tergenapi secara luar biasa di dalam sejarah keselamatan. Lalu saudara-saudara, tanda yang ketiga adalah bagaimana Injil diwartakan ke seluruh dunia. Sementara dunia saat itu sedang terbelah oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan Imperium Roma. Dan yang kedua adalah Imperium Sasanid yang berpusat di Persia. Di sini pun Tuhan juga sudah menyiapkan bahwa ketika murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tiba-tiba mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Tetapi bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para murid itu didengar oleh mereka-mereka yang datang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Apa yang disebutkan dari bangsa-bangsa yang datang, baik itu Yahudi, artinya orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia setelah peristiwa diaspora tahun 70 yang pertama dan tahun 135 pasca pemberontakan Bar Kokhba, itu datang kembali ke Yerusalem setiap tahun 3 kali minimum untuk melakukan perayaan besar. Dan ketika itu mereka mendengar para murid itu berbicara dalam bahasa mereka dan mereka mengerti tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah lakukan atas mereka. Maka di sini pun Tuhan seolah sudah mempersiapkan kepada orang Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, Mesir, Kirene, itu adalah mereka yang berada di Persia. Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia itu termasuk Persia. Tapi yang di barat, sebelah barat sampai ke ujung timur termasuk Mesir, itu adalah wilayah Roma. Roma, pendatang dari Roma maupun orang Arab, ya. Di situ Kapadokia itu wilayah Turki. Dan di sana itu bahasanya bahasa Yunani secara internasional. Bahasa administrasinya adalah bahasa Latin. Sementara yang di sebelah timur itu bahasanya mereka biasanya bahasa Aram dengan segala macam dialeknya. Nah, di situ Tuhan menyiapkan lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sehingga mereka mengerti perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata satu kepada yang lain, apa arti semuanya ini? Tetapi yang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur. Jadi peristiwa ini luar biasa kalau kita bisa mempelajari, mensinergikan antara sejarah, catatan-catatan sejarah sekuler, dan kitab suci. Sehingga kitab suci itu bukan sekedar dongeng yang hanya diyakini, tetapi benar-benar bisa dibuktikan. Nah, saudara-saudara, keajaiban itulah yang saya tadi ceritakan, penemuan sinagoge Nisarim. Makanya banyak orang yang sekarang ini bertanya-tanya, bukankah Kristen itu agama Barat? Bukankah Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Timur Tengah? Ya, kekristenan akhirnya menjadi agama seluruh dunia. Menjadi iman yang bisa diyakini oleh penduduk seluruh dunia, dan itu dipersiapkan oleh peristiwa Pentakosta. Yesus sendiri sudah mengamanatkan itu. Jadikanlah semua bangsa muridku, pantata etni. Etnik itu artinya bukan sekedar
kebangsaan, batas-batas wilayah teritorial, tetapi juga menembus batas-batas budaya, bahasa, dan itu yang dipersiapkan oleh Kristus. Lalu penggenapannya pada saat Pentakosta, murid-murid dipersiapkan yang ke wilayah timur, ada di situ Bartolomeus ke Arab, Thomas ke India, kemudian yang ke arah barat misalnya Petrus selain ke Antioquia dia kemudian ke Roma, Paulus ke Roma, Kapadokia, Korintus dan seterusnya. Yohanes ke Asia Kecil mendirikan 7 jemaat di sekarang Turki ya, di Patmos, dan itu merupakan persiapan yang Tuhan sendiri izinkan pada orang-orang pengikut Yesus itu dan mendirikan gerejanya. Kemudian ketika gereja harus berjumpa dengan kebudayaan yang bukan Yahudi, secara otomatis Injil itu bukan hanya miliknya orang Yahudi, maka disitulah ada pembagian tugas. Dalam Galatia pasal 2 ayat 2 itu juga tidak sepenuhnya mulus, karena ada orang-orang Yahudi yang tidak siap ketika Injil itu harus dimiliki pula, keselamatan itu harus didistribusikan pula kepada mereka yang bukan Yahudi. Makanya ada pembagian tugas. Paulus dan Barnabas diutus untuk rasul bagi mereka yang tidak bersunat, dan seterusnya. Sementara Yakobus, saudara Kristus, menjadi uskup Yerusalem dari awal sampai kesyahitannya tahun 62 Masehi. Nah, sekilas kita akan pelajari arkeologinya sebelum kita nanti tanya jawab. Jadi kira-kira bermula pada tahun 1948 Perang Kemerdekaan Israel, sebuah peluru itu menghantam situs Sion, situs Bukit Sion itu, dan ketika itu Israel yang masih baru berdiri itu mengirimkan seorang arkeolog namanya Jacob Pinkerveld. Dalam proses perbaikan ia menggali lantai marmer dan menggali di bawah menemukan 3 lapisan lantai itu. Di bawah lapisan lantai dari zamannya Perang Salib ditemukannya mosaik, dan 4 inci ke bawahnya itu sisa-sisa lantai dari abad pertama. Terdiri dari pecahan batu plester, terus kemudian trotoar yang di atasnya itu bekas sinagogi Kristen, gereja mula-mula. Ditemukan relung sinagog yang biasanya digunakan menyimpan kitab Taurat. Lalu bukti-bukti adanya inskripsi yang tertulis di dalam bahasa Yunani. Ingat, tidak hanya Ibrani, tetapi juga Yunani. Itu menunjukkan bahwa mulai dari Yerusalem pun jemaat Kristen sudah meliputi bukan hanya orang yang berbahasa Ibrani, tetapi juga berbahasa Yunani. Di dalam tulisan itu tertulis dalam aksara Yunani, Kristus pemenang, juru selamat yang pengasih. Lalu juga ada doa yang berbunyi, Yesus kiranya tetap hidup saya, wahai sang penguasa. Lalu ada ceruk sinagoge yang biasanya itu berkiblat ke Beit Hamikdas atau Bait Allah Yerusalem, itu menghadap ke sebelah timur, yang tidak lain adalah gereja Makam Kudus. Jadi waktu itu belum berbentuk gereja, karena gereja yang pertama justru gereja Bukit Sion. Makam Kudus hanya diziarahi oleh orang Kristen, dan catatan-catatan dari abad kedua itu sudah muncul, tetapi belum dibangun gereja. Pembangunan gereja ini baru dilakukan tahun 326 oleh Ratu Helena, ibundanya Kaisar Konstantin. Nah, inilah fakta-fakta sejarah yang luar biasa bahwa tempat di mana Roh Kudus itu dicurahkan, ternyata juga Tuhan tidak tinggal diam. Lalu apa yang dikhotbahkan Petrus? Ini terakhir, Petrus mengkhotbahkan ketika dituduh mabuk anggur oleh orang-orang yang nyinyir melihat peristiwa Pentakosta itu, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata, hai orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, maksudnya 9 pagi. Lalu Petrus berkhotbah tentang keselamatan dalam Yesus Kristus,
khotbah tentang kebangkitannya di antara orang mati dengan mengutip kitab suci Perjanjian Lama, yaitu sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang-orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Pada ayat 27, yang itu tidak lain merupakan kutipan ya dari kitab Mazmur, ya dari kitab Mazmur. Di situ jelas bahwa Rasul Petrus menyadari apakah nubuat ini berlaku untuk berlaku untuk Nabi Daud atau Raja Daud. Tidak. Maka di dalam ayat 29 mengatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada hari ini sampai hari ini. Jadi kalau Daud kuburannya sampai sekarang ini dikenal di kota Daud tentu saja. Lalu bagaimana Daud berbicara tentang orang kudusmu tidak mengalami kebinasaan? Berarti yang diucapkan Daud itu nubuat tentang kebangkitan Mesias dari antara orang mati. Nah, kalau saudara pergi ke gereja Bukit Sion atau Senakel itu di Yerusalem, di dekat Senakel itu ada bangunan memorial kubur Daud. Sebetulnya itu bukan kubur Daud, tetapi itu dikaitkan hanya sebagai memorial saja. Karena apa? Ada dua versi tentang kuburan Raja Daud. Ya, yang pertama bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 10. Jadi itu tidak jelas kota mana yang dimaksud. Kemudian Daud mendapatkan perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di kota Daud. Kota Daud itu mana? Ada dua. Kota kelahirannya adalah Bethlehem, dan kota raja ketika Daud menjadi raja itu di Yerusalem. Dan karena dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 29 dalam khotbah Petrus tadi dikatakan tentang Daud bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Maka karena letaknya itu di dekat di mana Petrus berkhotbah, maka tradisi setelah perang salib menghubungkan itu sebagai kubur Daud. Padahal belum tentu. Nah, karena itu kalau secara arkeologi Senakel Bukit Sion itu pasti itu adalah tempat di mana gereja pertama sebelum dibangun di tempat-tempat lain. Lalu kota Daud itu bisa merujuk kepada Bethlehem, juga kota Yerusalem. Nah, bapak-bapak gereja dan juga para penulis di abad-abad awal juga memiliki perbedaan. Karena abad keempat misalnya ya, Eusebius itu menyebutkan kuburannya di Bethlehem. Tetapi Yosefus mengatakan di Yerusalem. Jadi Yosefus itu tahun 90 Masehi. Berarti dia lebih kuno, maka kita lebih percaya pada tulisan yang lebih kuno. Lalu didukung oleh Rabi Akiba, ya itu tahun 130-an, karena itu yang memproklamirkan Bar Kokhba jadi Mesias Israel, tapi akhirnya dia mati. Setelah mati dianggap dia bukan Mesias lagi, karena berbeda dengan Yesus yang bangkit, Simon Bar Kokhba mati sampai hari ini. Lalu Epifanius abad keempat itu mendukung Yerusalem. Yosefus itu adalah seorang ahli sejarah Yahudi, menulis bahwa Herodes Agung pernah mau mengambil harta karun di kubur Daud Yerusalem. Tetapi karena penggali harta karun itu mati secara misterius, ia ketakutan dan mengurungkan niatnya. Ia memerintahkan membangun tugu peringatan di situ. Tugu ini dirujuk oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya di Senakel. Jadi entah di mana kuburannya, mungkin itu di dekat Bait Allah seperti beberapa kubur ditemukan di sana, tetapi yang jelas tidak jauh dari tempat itu. Nah, menurut sejarawan Roma namanya Dio Cassius, meninggal tahun 235, tugu ini masih berdiri saat Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Jadi tahun 70 Masehi ketika Bait Allah dihancurkan, tugu di mana Daud dikuburkan itu masih ada. Tetapi runtuh tidak lama setelah perang Yahudi kedua.
Jadi setelah saya ceritakan tadi Simon Bar Kokhba tadi ditumpas tahun 135 tidak ada lagi. Rabi Akiba pernah ditanya, mengapa mengizinkan kubur Daud dalam kota suci Yerusalem? Padahal tidak boleh kota suci ada kuburan. Lalu dia mengatakan, najis dari pekuburan itu telah dibawa keluar oleh aliran sungai Kidron. Inilah bukti kuno bahwa makam Daud berada di Yerusalem Timur. Setelah penumpasan Bar Kokhba tahun 135, orang Yahudi dilarang masuk ke kota Yerusalem. Karena dilarang masuk ke kota Yerusalem, yang sejak saat itu kota Yerusalem diubah namanya dengan Alia Capitolina, yang dipersembahkan kepada Kaisar Hadrianus yang namanya Alia juga. Lalu Capitolina itu sebetulnya gunung yang dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Maka nama pagan kota Yerusalem itu adalah Alia Capitolina. Dan nama ini yang dikenal sampai zamannya Khalifah Umar bin Khattab memasuki kota Yerusalem dan menulis surat perjanjian dengan penduduk di situ yang dinamakan perjanjian kepada orang-orang Alia. Orang-orang Alia itu maksudnya Alia Capitolina yang merujuk kepada kota suci Yerusalem. Nah, karena mereka tidak boleh memasuki kota Yerusalem, maka orang Yahudi mulai berziarah ke Bethlehem. Rupanya sejak saat itu dikenal tradisi kubur Daud ada di kota Bethlehem. Nah, inilah saudara-saudara beberapa catatan dari saya. Kiranya apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini bisa melengkapi pemahaman iman kita bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Salam sejahtera di dalam Kristus. Amin. Oke, terima kasih Pak Bambang. Pengajarannya memang sedikit berat dicerna buat khususnya teman-teman awam. Mungkin share screen-nya bisa dimatiin, Pak Bambang. Ya, sebentar Pak. Share screen. Ya, saya pamit sebentar ke kamar kecil. Oke, saya pengumuman sebentar. Oke. Baik, Pak, saudaraku dikasih Tuhan, kiranya siapa yang mau tanya, monggo di chat boleh, mau buka speaker juga kami izinkan. Pak Bambang hari ini mengajar kita sebuah perjalanan sejarah dan sebuah arkeologi juga Ya, peninggalan dari namanya sinagog, dari perjalanannya bait suci sampai tembok ratapan sampai kota Daud dan segalanya. Tapi mohon diketahui saudara bahwa Pak Bambang ini seorang yang menyelidiki dan seorang ya guru saya dulu yang ngajar saya di master degree ya Pak ya, di STII itu ya Pak ya. Pak Bambang, iya, betul. Beliau ngajar Islamologi. Beliau mendalamin khususnya untuk namanya Syria Ortodoks ya Pak Bambang ya. Jadi Iya. untuk itu. Nah, boleh nggak dijelasi sekilas kekristenan ini waktu zamannya Rasul Paulus, mereka sampai ke Antioquia, kemana-mana itu termasuk gereja mula-mula. Nah, iya, betul, kapan betul. keluarnya Ada. namanya Kristen Ortodoks ini dengan Kristen yang dibawa oleh Barat, juga lah di Rasul Paulus, toh. Nah itu keluar sampai namanya Kristen apa modern atau gimana itu ya? Dengan Ya, artinya gereja mula-mula itu kan pertama di Yerusalem. ya. Yang tadi kita bahas ya. Setelah itu yang kedua Antioquia. Antioquia itu di Syria. Ya. Yang dikenal dengan Syriak Ortodoks itu tahun 37 Masehi. Kemudian menyebar kemana-mana dari pangkalan Antioquia itu, kemudian ke Alexandria, ke Roma, ke Konstantinopel. Jadi ada 5 pusat kuno itu, yaitu Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Roma, dan Konstantinopel. Nah, yang kita kenal ini semua yang jalurnya dari Roma. Roma. Ya berarti itu dari Rasul Paulus ya? Iya, dari Rasul Paulus dan Petrus. Oh,
Petrus. Nah, tata caranya itu memang dari gereja mula-mula atau memang ada perubahan, ada perkembangan, progresnya. Jadi Perkembangan ada tentu tata Pak, cara, karena tata cara. kebudayaannya kan berbeda ya. Ya. Mula-mula ketika orang Kristen pertama kali tentu mereka adalah benar-benar seperti orang Yahudi. Ya. Jadi mereka menggunakan kebudayaan Yahudi dan itulah yang dikenal dengan gereja Yerusalem. Nah, kemudian ketika gereja harus dikabarkan kepada Injil, dikabarkan kepada Bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bukan Yahudi, tentu di situ sistem kalendernya disesuaikan, kemudian lagu-lagunya, tentu kan setiap kebudayaan berbeda. Itu saya kira. Dengan kalau gereja mula-mula dengan budayanya orang Yahudi, dengan sekarang yang Mesiat ya, Mesias sekarang ini. Jewish, apakah ada perbedaan dengan gereja mula-mula dulu atau kembali ke akarnya atau bagaimana dengan berbeda dengan Syria Ortodoks? Ya, sebetulnya kalau Syriak Ortodoks itu kan memang punya punya kontinuitas dari abad pertama, kedua, ketiga sampai abad 20. Karena itu kan kepemimpinannya bersambung, kemudian kebudayaannya juga bersambung sampai hari ini. Nah, sementara gereja Yerusalem itu sejarahnya memang pernah terputus. Karena apa? Karena setelah tahun 135 itu kan penganiayaan demi penganiayaan yang menyebabkan orang Kristen akhirnya pindah ke wilayah Yordan. Dan Yerusalem itu kosong, sehingga baru abad ketiga itu dimulai kembali. Nah, yang datang ke Yerusalem abad ketiga itu adalah orang-orang Yunani. Sementara orang-orang Yahudi mereka sudah terserak-serak di seluruh dunia, dan sebagian dari orang-orang Kristen Yahudi tadi gabung dengan gereja di Alexandria Mesir. Kalau mereka tersebar di Mesir, kalau mereka tersebar di Antioquia ya gabung dengan gereja Antioquia. Kebudayaannya mengalami penyesuaian. Maka orang Yahudi sendiri kan mengenal yang namanya orang-orang Yahudi diaspora, yang bahasanya bahasa ibunya menjadi bahasa Yunani, tetapi kebudayaannya tetap. Nah, ketika kemudian pada abad 15, abad 16 itu seiring dengan banyaknya orang-orang Yahudi yang menerima Kristus, lalu mereka tidak mau tercabut dari akar kebudayaannya. Maka mereka tidak perlu harus menjadi Barat, mereka tetap menjadi Yahudi. Nah, ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya karena tentu orang-orang Mesianik ini lebih homogen karena mereka orang Yahudi. Tetapi kalau Syriak Ortodok, Koptik Ortodok ini sudah menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang baru. Misalnya kalendernya orang Koptik di Mesir itu memakai kalender Anno Martiri, dihitung setelah selesainya penganiayaan terhadap umat Tuhan di zaman itu. Lalu gereja Antioquia, Syria itu menggunakan kalender Seleukid, kalender asli dari sana yang memakai basic matahari. Nah, sementara orang-orang Mesianik ini karena dia orang Yahudi dari lahirnya, mereka menggunakan kalender bulan. Jadi sebetulnya gereja itu kaya dengan segala macam kebudayaan. Dan inilah bukti bahwa Kristus itu memang Tuhan bagi segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa. Itu saya kira. Kalau akarnya dari Mesianik ini, apakah memang dari original? Mereka turun-temurun? Mereka turun-temurun dari Yahudi, tetapi juga ada yang mereka yang berkembang di Eropa, kemudian aliyah ke Yerusalem, lalu ketemu kembali dengan keluarganya, seperti itu. Tapi rata-rata mereka memang sudah mengalami istilahnya itu mengalami keterputusan karena sejarahnya kan memang sangat sangat rumit, itu sengsara sekali. Orang-orang Yahudi kan selama berabad-abad mereka dalam pengejaran, penganiayaan luar biasa. Kalau orang dari Kristen Syria Ortodoks ini, apakah sembahyang masih ada kilbat?
Ya seperti gereja Yerusalem tadi. Oh, kiblat ke Gereja sana Yerusalem ya. ke timur. Sampai sekarang masih ya, Pak Sampai Bambang? sekarang itu tidak hanya Syriak, Pak. Koptik juga, Koptik kemudian ya. apa namanya Armenian, kemudian Armenian Ortodok, Koptik Ortodok, Yunani Ortodok, semua Oh, kiblatnya ke Yerusalem ya. ke timur, karena Bait Allah kan menghadap ke timur. Ya, 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 ya. Timur itu simbol dari Taman Eden, tempat keselamatan. Ya, ya, ya. Oke, ini ada yang bertanya, Pak Bambang. Ya, ya, silakan. Mohon penjelasannya, Pak Bambang. Apa yang menjadi dasar bagi bangsa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Ya, 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 ya. Langsung dijawab ya. Ya, silakan, Pak Bambang. Mana? Saya ini tadi putus. Panas senang. Saya masuk lagi, saya putus masuk lagi. Gak ada, tolong kasih Ya, saya. terima kasih. Ya. Sudah. Terima kasih. Jadi pertama gini, ketika Yesus datang menyatakan diri di tengah-tengah orang Yahudi, itu kan problem mereka sebagai bangsa jajahan. Jadi apa yang lebih utama mereka inginkan itu adalah kemerdekaan dari penindasan Roma. Nah, mula-mula mereka mengharapkan Yesus seperti itu. Makanya di antara para pengikut Yesus itu ada Simon orang Selot. Orang Selot itu adalah orang Yahudi yang paling ekstrim ingin mendatangkan kerajaan Allah dengan cara kekerasan. Ketika Yesus tidak memberikan itu, artinya dia raja yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai sesuai dengan nubuat Nabi Zakaria. Mereka kecewa. Kenapa Mesias harus kalah? Maka mereka menolak itu. Lalu mereka mengharapkan Mesias lain yang dianggapnya lebih perkasa. Maka mereka mulai mengangkat Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Tapi Mesias ini kalah pula hanya 3-4 tahun ya, dari tahun 132 sampai 135. Kalah pula mereka. Lalu ketika 3 tahun itu mereka berjaya, dulu Simon Bar Kokhba yang dielulukan sebagai Mesias itu kalah, maka orang Yahudi benar-benar kehilangan pengharapan mesianik. Lalu mereka mengalami perserakan di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Pertama, sebelum zamannya Simon Bar Kokhba, ketika Yesus itu disalibkan, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, orang Yahudi bisa menerima kehadiran Yakobus. Dan ini terbukti dari catatannya sejarawan Yosefus, bahwa Yakobus itu diterima sebagai bagian di kalangan orang Yahudi. Sekalipun ada orang Yahudi yang percaya Yesus, itu tidak masalah. Karena murid-murid masih bisa beribadah di Bait Allah, misalnya dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Pada waktu sembahyang, menjelang waktu sembahyang, yaitu kira-kira pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah untuk berdoa. Jadi mereka masih Yahudi. Mereka bisa diterima, tidak ada masalah. Ketika Paulus datang ke Yerusalem, dalam Alkitab bicara itu, dan kemudian dia disuruh membayar orang yang bernazar. Nah, biasanya orang bernazar itu harus menyembelih domba, kemudian memberikan persembahan bagi Bait Allah. Paulus semua membayar itu sebagai bukti kesetiaan kalau dia masih bagian dari Yudaisme. Nah, kemudian Rasul Yakobus itu dalam sejarah itu tercatat dalam tulisan Flavius Josephus. Jadi hebatnya kekristenan itu apa? Fakta-fakta sejarah itu tidak hanya dijumpai di Alkitab, tetapi juga dijumpai dalam sumber-sumber yang sejaman. Jadi itu rupanya Yakobus itu membela orang-orang Parisi dari hegemoni atau penguasaan oleh orang-orang Saduki. Dan jadi Yahudi itu ada sektenya. Saduki yang biasanya menguasai Bait Allah, Parisi yang biasanya menguasai ekonominya Bait Allah. Makanya mereka tukar uang, ada meja-meja penukaran uang, pembelian binatang-binatang korban biasanya dimonopoli ekonomi oleh orang Parisi. Orang Parisi itu sistem tafsirnya jelimet, sangat yuridis. Orang Saduki
itu lebih simpel, jadi tafsiran yang sifatnya letterlach, makanya mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mereka hanya percaya 5 Taurat Musa, itu sekte Saduki. Nah, kemudian ada orang-orang Selot. Orang-orang Selot itu ya sebetulnya hampir sama dengan Saduki dan Parisi, tapi mereka lebih politis, lebih faksi politik. Lalu ada orang-orang Eseni yang di Laut Mati, di Qumran itu. Nah, semua itu mendukung Mesias. Pada awal mula, Yakobus diterima karena toh banyak orang Parisi yang bertobat. Ternyata Mesias itu tidak bisa dipahami sebagai seorang pahlawan politik. Mesias itu ya Yesus itu. Tetapi rupanya Yakobus ini dihukum mati karena intrik-intrik sesama orang Yahudi. Karena Kisah Rasul ditulis sebelum tahun 62 saya kira, makanya nggak dicatat di situ. Tapi dalam tulisannya Yosefus, tanpa membaca Yosefus kita nggak ngerti sejarah Timur Tengah kuno, khususnya Israel. Karena itu sejarah paling lengkap yang ditulis kira-kira tahun 90 Masehi. Yakobus itu dibunuh karena pembelaannya terhadap imam-imam Parisi yang miskin, yang gara-gara itu mereka menjadi seorang Kristen. Yang merekomendasikan pembunuhan Yakobus itu siapa? Orang Saduki. Tapi tahun 62 sampai tahun 70 mereka nol, tidak memiliki uskup, tidak memiliki penilik jemaat di Yerusalem. Rupanya itu situasi yang keras. Lalu sepulang mereka dari Pela, yang tadi hijrah ke Pela itu, mereka mengangkat pemimpin gerejanya. Dan pemimpin gerejanya itu namanya Simeon. Simeon itu adalah anaknya Maria, istrinya Kleopas. Dan itu Kleopas itu kalau menurut sejarah gereja masih adiknya Yusuf suami Maria. Jadi itu masih kerabat lah, kerabat dari Nazaret itu. Sampai tahun 135 itu masih bertahan gereja Yahudi di Yerusalem itu. Sejak tahun 135 itu mereka terpencar-pencar di seluruh dunia. Makanya karena orang Yahudi tidak boleh masuk ke kota suci, yang masuk ke sana orang Kristen yang bukan Yahudi, dan itulah yang kemudian datang ke sana. Seketika terjadi apa istilahnya itu, munculnya kegerakan kembali kepada Kristus, maka orang Yahudi yang mereka asalnya memang beragama Yahudi itu menjadi Kristen, lalu mereka punya sinagog sendiri, sinagog Kristen yang sekarang disebut Mesianik itu. Saya kira itu. Nah, jadi akhirnya bagaimana orang Yahudi tadi ya, saya kurang sedikit. Orang Yahudi tadi ketika Mesiasnya memang bukan Mesias politik, mereka toh akhirnya kalah terus kan, sampai kemudian berdirinya negara Israel. Jadi berdirinya negara Israel itu dimulai kira-kira tahun 1890-an itu, mereka punya visi untuk membeli tanah di Palestina. Dan Palestina itu dulu adalah jajannya Turki Utsmani. Jadi sejarahnya panjang, ini sudah 2000 tahun ya. Mereka banyak mengumpulkan dana dari Eropa, dari Amerika untuk membeli tanah-tanah di Palestina, karena Palestina itu provinsinya Turki. Nah, waktu itu ada kebijakan tidak boleh orang Yahudi membeli tanah di wilayah Palestina yang provinsinya Turki tadi. Tapi kemudian banyak lobi-lobi Yahudi itu yang mereka langsung berhubungan dengan tuan-tuan tanah itu. Saya punya itu beberapa dokumen pembelian, kwitansi pembelian itu dari zamannya. Ya, tapi tentu bukan kwitansi aslinya, itu kwitansi yang dicetak ulang untuk bukti sejarah ya. Dari tanah-tanah yang dibeli itu, kemudian pada saat Perang Dunia Pertama, Turki itu kan satu kelompok dengan Jerman melawan Inggris, Amerika dan sekutunya. Lah waktu itu Turki kalah. Nah, karena Turki kalah menurut hukum perang, itu harus menjadi kekuasaan Inggris. Maka mulailah muncul deklarasi Balfour, di mana orang Inggris karena dibantu oleh orang Yahudi dan orang Arab. Jadi yang bantu itu baik Yahudi atau orang Arab. Kenapa orang Arab membantu Inggris ngelawan Turki atau ngelawan Turki Utsmani? Karena mereka merasa bahwa pemerintah Turki Utsmaniyah itu penjajah. Kan bukan orang Arab gitu. Sementara orang Yahudi
dukung Inggris karena mereka ingin punya negara sendiri yang sudah mereka beli. Ya sekalipun yang ngerampas ada juga yang namanya politik kan bisa begitu, tapi basicnya mereka membeli tanah-tanah dari orang Palestina itu. Kemudian muncullah gerakan yang namanya Theodor Herzl. Lalu mereka ini membuat kongres Yahudi yang akhirnya menyepakati bahwa mereka harus punya tanah air di kota Yerusalem sebagai pusatnya. Nah, pertanyaannya sekarang, berarti yang mendirikan negara Israel modern itu kan bukan Mesias. Nah, padahal kalau menurut orang Yahudi yang rabi-rabi yang ultra ortodok ini, negara Israel harus didirikan oleh sang Mesias. Berarti kan bukan Mesias yang mendirikan. Nah, lalu bagaimana? Mereka dulu mengharapkan Mesias itu harus membebaskan dari penjajah. Nah, sekarang tanpa Mesias mereka sudah bisa terbebas dari penjajah. Maka sekarang orang Yahudi mulai merohanikan pemahaman Mesias. Orang Yahudi sekarang tidak percaya lagi dengan sang penebus, tapi mereka ganti dengan penebusan. Jadi artinya penebusan itu bisa lewat saja. Makanya juru selamat itu ya tatanan yang adil itu juru selamat sekarang ini. Nah, pada abad 11 ketika orang Yahudi itu kembali membuat mereformasi diri mereka, itu setelah abad kedua, abad kelima, kaum Masoretik, kemudian abad 11 puncaknya di Spanyol di mana, maka rabi-rabi abad pertengahan itu mengatakan adalah perbuatan yang heretik untuk kita melawan bangsa-bangsa lain. Jadi artinya mereka ngalah. Karena apa? Karena mereka takut kalau mengalami nasib yang sama. Lalu mereka mulai merohanikan pemahaman Mesias. Nanti aja Mesias yang akan datang. Lah, makanya ada orang Yahudi yang sekarang ini anti negara Israel. Itu kan kelompok-kelompok yang Puritan ini. Dan itu jumlahnya tidak sampai 5.000 orang. Dari minoritas. Persentase orang Yahudi yang sekitar 15 juta. Itu saya kira. Jadi makanya mereka menolak Yesus, mengharapkan Mesias politik, tapi ternyata Mesias politik tidak pernah menang. Yang menang malah orang sekuler. Nah, itu sulitnya di situ. Berarti ya lebih baik menerima Yesus daripada menerima Bar Kokhba yang mati selamanya. Kan begitu kan logikanya. Itu ya, saya kira. Ya, memang tidak mudah ya Pak Bambang untuk menerima namanya kebenaran yang hakiki itu. Ada pertanyaan tadi, Shalom Pak Bambang, apakah tabut perjanjian yang asli masih ada sampai hari ini? Nah, menyambung ini ada yang bertanya sekalian ya, izin bertanya tentang Art of Covenant. Beberapa tahun lalu katanya sudah ditemukan tabut perjanjian dengan darah Yesus di Mercy seat-nya oleh Ron Wyatt. Darahnya yang katanya kromosomnya hanya 24 saja, 23X plus 1Y. Sedangkan normalnya manusia adalah 46 kromosom. Apakah itu benar, Pak? Jika benar, tabut perjanjian telah ditemukan loh, Pak. Cuma heboh berita penemuannya tidak ada gambarnya, sumber data di ini ada. Nah, kira-kira mengenai tabut perjanjian yang asli itu masih ada atau tidak, Pak? Ya, begini. Pada tabut perjanjian itu hilang pada saat penyerangan, penghancuran Bait Allah oleh Nebukadnezar. Jadi itu sudah abad 5 atau abad 6 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel membangun Bait Allah yang kedua, yaitu sepulang mereka dari Babel, sudah tidak ada lagi tabut perjanjian. Menurut catatan dari Flavius Josephus, tabut perjanjian sudah tidak ada pada masa Bait Allah yang kedua. Nah, dengan demikian sampai sekarang tidak ada orang yang tahu di mana tabut perjanjian itu. Bisa saja dia dibawa ke Babel, bisa saja dia tertimbun di bawah reruntuhan Bait Allah yang sekarang. Nah, tetapi yang beredar di internet dan itu tidak pernah ada fisiknya ya. Dan itu saya sudah tanya kepada banyak kolega-kolega saya orang Israel sendiri. Dia mengatakan kalau itu ketemu itu heboh, tidak pernah seperti itu. Terus kemudian yang katanya itu darah Yesus itu
itu secara apa ya, secara arkeologi memang tidak pernah diakui sebagai situs arkeologi resmi. Jadi kalau arkeologi itu kan mesti terdata di istilahnya di lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu. Biasanya kalau Israel itu ya biasanya di Hebrew University atau di Bar Ilan University, ini tidak pernah masuk. Jadi ini sebetulnya penelitian orang Barat, nggak tahu di mana tempatnya itu. Karena dia tidak pernah mempromosikan gambarnya, atau paling tidak replikanya kalau memang ketemu seperti itu. Nah, terus kemudian darah yang diperiksa itu saya juga tidak tahu tuh diambil dari mana sampelnya. Bisa saja misalnya di di gua, bukan gua, itu penjara Kayafas misalnya, itu kan ada bekas-bekas darah yang katanya itu berasal dari abad pertama misalnya, kan tapi dibuktikan dulu apakah itu darah Yesus atau tidak. Tapi kalau tabut perjanjian kemudian dikaitkan dengan darah Yesus, itu saya kira belum ada yang saya tahu ya. Dari saya juga mencari itu banyak buku-buku arkeologi yang memang kompeten untuk itu belum ada. Saya kira itu. Oke. Shalom Pak Bambang. Saya pernah ke rumah tempat pencurahan Roh Kudus. Di sekitar situ di bagian bawah ada kubur Raja Daud. Apakah betul di situ yang dimasuk? Terima kasih. Saya kira udah dijawab tadi ya Pak. Bapak udah sudah ya. Makam Daud bukanlah di situ. Ya, itu cuma hanya sebuah gambaran. Mereka membuat sedemikian rupa. Shalom Pak, apa perbedaan Yahudi dengan Zionis? Mohon pencerahannya Pak. Nah, ini pertanyaan bagus. Zionis dengan Yahudi. Pertanyaan ini juga dipolitisir Ya. Beberapa hari lalu saya melihat tayangan YouTube-nya Pak Gilbert. Ya. Dia mengatakan bahwa Sionisme itu tidak sama dengan khilafah, dan saya setuju. Karena gerakan Sionisme itu tidak ingin menguasai dunia atau wilayah-wilayah dunia, enggak. Mereka itu hanya ingin kembali ke tanah Israel. Ya, tanah asalnya. Eret Israel. Tidak ada agenda menguasai dunia, apalagi meyahudikan dunia. Orang Yahudi itu beda dengan Islam dan Kristen ya. Kalau Islam dan Kristen itu kan mengabarkan Injil atau berdakwah. Yahudi enggak. Orang Yahudi itu tidak pernah berdakwah pada orang lain, itu agama untuk mereka sendiri. Ya. Bahkan saya pernah ini cerita lucu ini. Saya lagi di Yerusalem pas hari Sabat. Ya mungkin Pak Wesley kan juga sering melihat bagaimana situasi hari Sabat di Yerusalem ya. Ada seorang anak kecil, rupanya HP-nya kepencet, ya. Kemudian dia tidak berani mematikan itu karena itu hari Sabat. Dia sampai nunggu orang lewat di depan kamarnya minta tolong untuk mematikan HP-nya yang kepencet tadi. Dan saya masuk ke situ, lalu saya tolong. Terus dia ketemu lagi saya di meja makan, dia cerita, terima kasih, kamu sangat baik menolong kami untuk kami tidak melanggar hukum Sabat. Jadi kami percaya kamu diutus Tuhan untuk menolong kami. Karena bangsa-bangsa lain itu diciptakan untuk menolong orang Yahudi. Agar orang Yahudi bisa beribadah pada hari Sabat. Dalam batin saya, kurang ngajar orang ini. Tapi artinya itu cara pandang orang Yahudi terhadap bangsa Goyim. Kita ini disebut Goyim. Jadi tidak ada agenda penaklukan terhadap bangsa lain. Dan yang dikatakan orang Yahudi merampas tanah dan sebagainya itu ada benarnya. Tapi itu kan orang per orang atau kebijakan yang tidak mewakili seluruh Sionisme. Jadi kenapa misalnya gini ya, zamannya Pak Harto, kita tahu kan banyak tanah-tanah rakyat yang dijadikan pembangunan, atas nama pembangunan tidak diberikan ganti rugi yang layak misalnya. Kan tidak berarti membubarkan proklamasi, waktu itu salahnya Pak Harto kok. Iya toh? Kalau misalnya di satu tempat ada seorang gubernur karena membebaskan tanah masyarakat secara tidak adil, kan bukan berarti negara kita harus dibubarkan gitu. Ini yang sering menjadi menjadi kampanye atau propaganda anti Israel. Saya tidak melihat adanya
kesamaan antara khilafahisme dengan apa Sionisme. Jadi Sionisme itu digambarkan itu orang sekuler. Orang Yahudi nggak setuju. Yahudi mana yang tidak setuju? Jadi kalau lihat prosentasinya saja mereka yang anti negara Israel itu, misalnya kaum Naturekarta, itu adalah kelompok ultra ortodok yang jumlahnya tidak sampai 50.000 orang di seluruh dunia. Persentase orang Yahudi itu sekitar 15 juta. Itu tidak sampai 4.000 atau 5.000 orang. Dan ketika mereka tinggal di Israel, beberapa sinagoge mereka dibantu oleh pemerintah. Memang ada yang nolak dibantu pemerintah. Jadi kalau mau memahami kelompok Yahudi Yahudi minoritas ini, Yahudi nyentrik ini, pokoknya di mana musuhnya Israel, mereka selalu berada di musuhnya Israel. Mereka pernah datang ke Iran untuk bersekutu melawan negara Israel. Mereka pernah datang pada pimpinan Hamas untuk melawan Israel gitu. Jadi kita tidak adil dong, kita mengukur itu dari sudut pandang yang tidak fair. Kalau ada orang Kristen mengaku diri Kristen namanya Mormon misalnya, atau namanya Saksi Yehova, gara-gara dia berbeda dengan kita dalam soal ketuhanan Yesus, soal Trinitas, apa itu mewakili Kristen? Jadi bedakan antara saksi Tuhan yang benar dan saksi Tuhan yang palsu. Saksi Tuhan yang palsu itu kaum Trinitas. Saksi Tuhan yang benar itu Saksi Yehova kan nggak bisa begitu. Jumlahnya aja sempalan kecil kok, masa mengalahkan induknya gitu. Jadi tapi bahwa praktek-praktek misalnya ketidakadilan dalam menguasai tanah itu pernah terjadi dalam negara apapun kan pernah terjadi. Misalnya seorang uskup dari gereja Melkit di Galilea namanya Elias Sakur, itu kakek moyangnya tanahnya itu dirampas oleh Zionis atas nama negara, dan itu bukan hal yang 1-2 kali terjadi, dan memang ada tetapi tidak semuanya. Jadi saya kira itu. Jadi yang kedua, Sionisme itu gerakan politik ya, tapi gerakan politik itu disemangati oleh motivasi keagamaan. Dan motivasi itu apa? Motivasinya mereka ingin kembali ke tempat tanah asal. Tanah asal mereka, hanya itu saja. Dan itu beli loh. Mereka datang beli. Makanya tadi saya bilang ada kwitansi-kwitansi yang dikumpulkan dari zamannya Sultan ini, Sultan itu, tuan tanah ini, yang di Yerusalem, yang di mana itu ada. Ya saya kira itu. Ya, setelah mereka beli, kurun waktu berjalan mereka di dalam pembuangan lagi kan kalau nggak salah ya. Sebagian begitu, lalu mereka ingin kembali lagi ke tempatnya karena kan situasi politik kan masih ya pasang surut itu. Betul. Oke, ini ada pertanyaan. Tadi Pak Bambang menyampaikan setelah kemerdekaan 1948 sampai sekarang orang Israel atau orang Yahudi kan sudah bebas. Tidak menunggu namanya Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Sekarang mereka menunggu Mesias ini, Mesias yang bagaimana? Tadi Pak Bambang juga udah jelasin itu adalah Mesias yang lebih ke arah ke penebusan gitu ya Pak ya? Ya, tidak lagi Mesias dalam bentuk orang. Tidak bentuk pribadi, tetapi dalam bentuk sistem. Tapi itu beragam, pandangannya tidak satu. Iya, iya. Makanya ada orang-orang Yahudi Mesianik itulah. Kalau gitu ya memang Yesus Mesiasnya. Siapa lagi? Mereka jadi Kristen. Tapi mereka kalau menyatakan diri Kristen gitu kan sepertinya berbeda kebudayaan dengan bangsanya toh. Makanya mereka menyebut orang-orang Mesianik, artinya orang Yahudi yang percaya Mesias. Oke, ini ada pertanyaan dari pendeta Ruben. Ketika Yesus bangkit di kayu salib saat jam 3 terjadi gempa bumi. Itu kan ada kebangkitan orang kudus ya. Nah, terus ada nyangkut lagi mengenai orang kudus yang bangkit pada zaman PL, Perjanjian Lama, Nabi Zakaria. Dan seterusnya di 1 Tesalonika, terus di waktu zaman Yesus ada Lazarus. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu malaikat Allah meniup sangkakala terakhir, Yesus akan datang dengan orang kudus, kubur akan terbuka dan akan terjadi kebangkitan lagi gitu.
Menurut Bapak, apa menjadi sebuah berbahagialah mereka yang pada kebangkitan pertama itu karena mereka tidak lagi mengalami maut. Kira orang-orang kudus ini tidak mengalami maut atau bagaimana? Kira-kira pandangan Bapak tentang kebangkitan itu bagaimana, Pak? Iya, begini. Jadi memang dalam pengharapan mesianik Yahudi sebelum zaman Kristen, itu ada catatan-catatan bahwa kalau Mesias datang, itu mereka ada orang-orang kudus yang bangkit bersamanya. Makanya beberapa rabi Yahudi yang saleh itu misalnya dalam traktat Kilayim salah satunya, itu mengatakan Rabi Yeremia berkata, kalau nanti aku mati, kuburkanlah saya di dekat di bawah pintu gerbang emas Yerusalem, lalu kafanilah saya di situ dan letakkan saya di situ supaya ketika Mesias datang saya dibangunkan lebih dulu. Jadi gambaran-gambaran semacam itu membuktikan bahwa ada pengharapan bahwa ketika Mesias datang orang-orang saleh akan dibangkitkan lebih dahulu. Cuma di sini tidak ada keterangan itu waktu kedatangan Yesus yang pertama atau kedatangan Yesus yang kedua. Saya kira yang dimaksudkan Rasul Paulus itu konteksnya kedatangan Yesus yang kedua, bukan kedatangan yang pertama. Tetapi bagaimana dengan Matius pasal 27, di mana ketika Yesus bangkit itu orang-orang kudus dibangkitkan dan mereka berjalan ke kota suci Yerusalem. Satu-satunya teks dalam Alkitab yang menceritakan bangkitnya orang kudus itu hanya di Matius. Tapi apakah teks Matius itu berkaitan, berkorelasi dengan surat Paulus yang tadi disinggung? Ternyata saya kira tidak. Jadi kenapa hanya Matius yang mencatat? Dan apakah peristiwa itu sifatnya simbolis atau sifatnya benar-benar itu historis? Kalau kita lihat ya, ayat-ayat yang mendahului dan setelah ayat itu semua bersifat historis. Jadi misalnya terbelahnya tirai bait Allah itu historis karena itu juga tercatat di dalam Talmud Babel. Jadi terbelahnya tirai bait Allah dan kemudian ketika imam besar itu doanya dijawab untuk pengampunan bangsa Israel pada saat Yom Kippur, itu salah satu dari pintu yang ada tirai yang terpasang di sana biasanya warnanya merah berubah menjadi putih sebagai simbol bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka agar dosa yang merah seperti kirmisi akan putih seperti bulu domba. Itu tercatat dalam beberapa traktat misalnya Yoma misalnya. Dan setelah 40 tahun sebelum bait Allah itu hancur, 40 tahun sebelum kehancuran bait Allah itu tercatat dalam traktat Yoma. Itu tidak terjadi lagi. Jadi tanda tirai yang berwarna merah kemudian menjadi putih tidak selalu terjadi. Jadi itu tidak ngomong tentang Yesus, tidak, tapi artinya orang Kristen boleh juga mikir lah, jangan-jangan 40 tahun sebelum tahun 70-an itu kan dia ngomong kira-kira itu kan sekitar tahun 30. Tahun 30 itu kan penyaliban Yesus. Dengan kata lain, bisa saja orang mengatakan, nah gara-gara kamu menolak Yesus Kristus, sudah dijawab doanya masih bikin-bikin lagi, kira-kira seperti itu. Bisa juga, tapi ini kan polemik ya. Tapi kira-kira boleh saja menimbulkan seperti itu. Kemudian itu historis. Terjadinya kegelapan meliputi kota suci Yerusalem itu dicatat oleh sejarawan di luar Alkitab. Misalnya seorang yang bernama Plegon itu mencatat terjadinya kegelapan yang meliputi negeri itu. Lalu mereka mendebat orang Kristen, nah itu gerhana matahari, bukan keajaiban apa-apa. Lalu dijawab oleh orang Kristen, dia mengatakan, Julius Africanus, itu orang Kristen yang mengatakan, kalau itu gerhana matahari, bagaimana mungkin gerhana matahari muncul pada saat bulan purnama Paskah? Itu tidak mungkin karena penyaliban terjadi menjelang Paskah, katanya gitu. Tapi entah itu gerhana matahari, entah itu kegelapan karena faktor alam, itu kan terjadi beneran. Dan bukannya catatan Injil Matius. Berarti peristiwa bangkitnya orang mati pada Yesus bangkit itu historis. Nah, catatan yang
bisa ditemukan itu adalah catatan dari kira-kira tahun 120-an Masehi yang dicatat oleh seorang yang bernama Quadratus, ya. Dia menjadi pemimpin gereja di Athena. Dan dia mengatakan seperti itu, bahwa suatu hari orang Kristen itu karena waktu penganiayaan Hadrianus, kan, Hadrianus yang menumpas itu tadi apa Bar-Kokhba tadi, dia mengatakan pada saat itu penganiayaan itu berlaku terhadap kita ini Yahudi, baik Yahudi yang tidak percaya Yesus maupun Yahudi yang percaya Yesus. Karena orang-orang Kristen yang nyebar di mana-mana itu orang Yahudi juga, kan. Nah, jadi kalau mereka di Roma pun mereka dikenal itu orang Yahudi. Mana orang Roma tahu itu Yahudi percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kan mereka nggak butuh itu. Yang jelas dia rasnya orang Yahudi. Nah, ketika mereka mau dipermalukan dalam sebuah upacara pagan yang disebut Eulysian untuk menyembah dewa agama misteri, lalu orang Kristen yang menolak itu mereka biasanya dipermalukan, dilecehkan, tapi kemudian Tuhan mengirimkan bukti untuk mencegah penghinaan terhadap iman yang benar. Apa bukti yang dikirimkan? Beberapa orang yang disembuhkan dan dibangkitkan dari kematian pada saat juru selamat kita masih berkarya di Yudea. Beberapa dari orang itu sampai hari ini masih hidup dan bisa menjadi saksi tentang kebenaran iman kita. Itu dicatat sekitar tahun 120 sekian. Dan itu ada catatannya dalam fragmen Quadratus. Yang kedua direkam oleh catatan Hieronymus. Dia mengatakan bahwa ya persis dengan yang dikatakan itu. Jadi artinya kasusnya orang-orang kudus yang bangkit itu tidak harus diartikan itu Zakaria atau siapa, tapi yang jelas Alkitab tidak mencatat, artinya orang-orang yang benar yang Tuhan kehendaki untuk mereka dibangkitkan dan setelah itu mati lagi. Karena kalau konteksnya itu berbeda dengan orang-orang kudus yang dibangkitkan dan tidak mengalami kematian lagi. Ini memang termasuk perikop yang cukup sulit, tetapi catatan yang ada yaitu. Jadi artinya Matius 27 ini tidak langsung berkaitan dengan kebangkitan orang-orang kudus pada akhir zaman. Itu saya kira. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Kita akan akhiri, ada 1-2 pertanyaan lagi. Shalom Abuna Bambang Nursena, mohon pencerahannya. Mengapa kitab suci di Indonesia dinamakan Alkitab yang menurut nama artinya adalah sang buku, diadaptasi dari bahasa Arab yaitu Al-Kitabul Muqaddas, yaitu sang buku suci. Di Indonesia kata suci dihilangkan. Menurut penjelasan Abuna bagaimana? Begini, jadi itu sebenarnya bentuk penyingkatan ya. Kalau di dalam terbitan-terbitan pertama bahasa Melayu itu disebut El Kitabul Kudus sebetulnya. Itu misalnya terjemahan Seleber, kemudian terjemahan Klinker, terjemahan Ledecker itu masih Kitabul Kudus atau Injilul Kudus. Tetapi seiring dengan perjalanan bahasa Indonesia, kadang-kadang kata Alkitab itu sendiri sudah bermakna kitab yang suci. Ya, karena sudah disendirikan. Ini mirip kalau misalnya orang menyebut, misalnya kalau di bahasa Ibrani saja, misalnya Bet Hamikdas. Kadang-kadang hanya disebut Habeit, rumah itu sudah menunjuk pada itu yang disucikan maksudnya. Jadi Bet Hamikdas kadang-kadang hanya disingkat Habeit, ya, the house, rumah itu. Maka Alkitab Al-Muqaddas ya kitab itu, kitab yang suci itu tidak menyalahi. Karena itu gejala bahasa yang wajar saya kira. Meskipun kalau kita tulis Alkitab dibaca orang Arab, itu bisa dimaknai lain. Dimaknai lain misalnya ya kitab apa saja, masuk kitab catatan hutang, kitab apa, pokoknya kitab, pokoknya tulisan. Kitab, ya. Tapi karena kita membacanya kan dalam bahasa Indonesia, maknanya kan tidak dalam bahasa aslinya bahasa Arab. Dan yang seperti ini di bahasa apapun juga terjadi. Misalnya Islam. Dalam Islam itu misalnya kata makam itu diartikan kuburan. Padahal enggak. Makom ini tempat itu. Hamakom, tempat itu.
bisa bermakna situs suci. Makanya tempat Daud tadi disebut makom Daud. Jadi makom di sini bukan makamnya Nabi Daud, enggak. Memorial King David yang di Yerusalem itu kan Ibraninya makom David Hamelek. Jadi tempat dari sang Raja Daud. Begitu juga di itu Pak Wisle di Yordan yang di memorialnya Nabi Musa yang melihat tanah perjanjian itu di mana itu Jabal Siaga Arabnya itu namanya di Moab ya. Jadi kalau kita pergi ke Yordan selalu kita lihat tanah perjanjian dari situ ya. Itu kan namanya juga makom Musa an-Nabi, Jabal Siaga. Jadi makam Nabi Musa. Kalau orang Indonesia baca itu dipikir kuburan. Kenapa makom diartikan kuburan? Kan biasanya orang Indonesia itu menyucikan kuburan, maka kuburan dianggap makom, tempat suci. Jadi artinya makam diartikan kuburan. Contoh lain misalnya ijazah. Ijazah dalam bahasa Arab itu yang baku artinya liburan. Ijazah dalam pengertian sertifikat itu bahasa Arabnya syahadah. Jadi seorang lulus sekolah itu mendapatkan syahadah. Syahadah itu pengakuan dari negara atau dari lembaga pendidikan bahwa dia layak menerima gelar bakalorius misalnya, lisensiat misalnya, sarjana. Tapi orang Indonesia mungkin mikirnya kalau dia sudah dapat syahadah, dapat sertifikat kan libur, nggak sekolah lagi. Yang diingat liburnya itu, makanya disebut syahadah diganti dengan ijazah itu. Jadi ini gejala bahasa yang wajar. Sudah dapat. Ya seperti itu ya. Libur ya. Ya itu liburan kan sekolah itu yang dipikirkan kan liburannya aja. Iya. Oke, ini kaitan dengan kitab ya, Pak Bambang. Kaitan dengan kitab ada pertanyaan sama. Mengapa Alkitab bahasa Arab atau bahasa Timur Tengah tidak dipubliskan atau diperjualbelikan secara luas di masyarakat Indonesia sebagai buku pendukung atau referensi atau buku penunjang, bahan penunjang dipakai untuk dipelajari sebagai kitab bahasa asli yang ketiga di samping atau selain kitab bahasa Hebrew atau kitab bahasa Greek Yunani. Terima kasih, Pak. Ya, justru budaya Indonesia kan ke Arab-Araban. Ya. Indonesia kan saya termasuk orang yang memperkenalkan itu karena awal-awal dari lembaga Alkitab itu mau menerbitkan Arab Indonesia itu sebetulnya kan gini, kalau menerbitkan Alkitab itu pertanyaannya pembacanya siapa? Nah, kalau Mandarin kan jelas pembacanya ada umat yang berbahasa Mandarin, maka kemudian ada hubungan antara lembaga Alkitab Indonesia dengan lembaga Alkitab di Hong Kong misalnya. Jadi, waktu lembaga Alkitab mau menerbitkan Alkitab bahasa Arab Indonesia, itu banyak yang tidak setuju karena apa? Siapa pembacanya? Nah, waktu itu saya komunitas kita kan gereja timur ya, lalu saya saya kumpulkan, oke lah kita ada pembacanya karena ada umat Kristen Ortodok di Indonesia, baik itu Ortodok Yunani maupun Ortodok yang lain, sebab gereja-gereja Ortodok itu baik itu Yunani, baik itu Syria, baik itu Koptik kan pusatnya di negara Arab. Terus waktu itu masih Pak Sembiring, dia tanya kepada saya, gimana Pak Omong, bisa nggak? Bisa lah Pak itu. Terus saya kan termasuk salah satu tim yang menyiapkan itu ya, tim pembaca. Diketuai oleh Profesor Olap Suman. Nah, pada saat itu mau diurus ISBN-nya juga kemudian perlu penguat lagi. Lalu bukti pemesanan. Lah yang pesan itu malah IAIN Sunan Kalijogo. Waktu itu kalau nggak salah yang pesan bisa 500-an kitab ya, itu memang benar-benar dibuat sebagai studi perbandingan. Dan malah di kalangan orang Kristen malah jarang yang pesan, kecuali yang mereka yang studi Timur Tengah itu baru pesan, termasuk dari gereja Ortodok. Tapi gereja-gereja lain tidak. Nah, berdasarkan surat pemesanan dari beberapa pihak itu kemudian lolos. Terus tahun 2003 mulai
mulai terbit pertama sampai hari ini kan tebal sekali itu Arab Indonesia itu Alkitabnya. Dan itu termasuk terjemahan yang dipakai itu tidak dari Mesir tapi dari Libanon. Lembaga Kitab Libanon. Jadi Darul Kitabul Muqaddas fi Syarqil Awsat Lubnan. Nah itu menarik. Makanya saya yang memperkenalkan itu termasuk kepada Pak Said Tagil Sirot, Ketua PBNU. Beliau juga kaget-kaget juga. Wah ini ternyata Alkitab Kristen itu ada la ilaha illallah. Ada Pak, ini 1 Korintus pasal 8 ayat 4 loh, beliau ceramah di mana ini loh Alkitab Arab itu. La ilaha illallah ada di sini. Maka Kristen itu juga tauhid katanya. Ya, tapi itu yang dilakukan Pak Said Agil. Beliau diserang banyak orang yang kaget itu. Kaget loh ternyata Kristen la ilaha illallah juga. Kira-kira seperti itu. Itu penting untuk jembatan dialog supaya kita bisa saling membangun kesalingpahaman dengan saudara Muslim. Iya, itu penting. Oke. Saya kira terakhir ya Pak Bambang, kita harus close ya. Mohon penjelasan Bapak tentang sejarah perkembangan dan pergerakan dari garis keturunan Ismail. Ini dari dulu sampai sekarang. Menurut atau berdasarkan sumber-sumber atau buku sejarawan, historiker yang valid, akurat, dan sah diakui. Jadi urutan dari Ismail itu sampai ke mana, ke bangsa-bangsa apa, ke Moab, terus turun tuh ke Aram, kemana? Nah, itu menurut Bapak sekarang ini siapa aja yang ini? Ya, sebetulnya catatan tentang itu pertama dalam bentuk karya-karya sejarah yang cukup cukup tua tapi juga tidak terlalu lengkap. Misalnya Philip the Arab itu seorang yang disebut the Arab karena dia orang Arab ya. Terus kemudian tulisan dari Claudius Ptolemeus itu seorang sejarawan dari abad pertama. Kemudian ada seorang yang tadi saya sebut yaitu Flavius Josephus, sejarawan Yahudi. Abad pertama juga. Itu menjelaskan tentang persebaran keturunan Ismail. Nah, intinya tidak semua bangsa Arab itu turunan Ismail. Makanya kalau dalam literatur Islam, ada orang Arab Aribah dan Arab Muta'aribah. Orang Arab yang asli dan orang Arab yang dianggap Arab, diarabkan. Nah, orang Arab yang asli itu sebetulnya rasnya lebih tua daripada turunan Ismail. Kalau itu bisa disejajarkan dengan data Alkitab, itu dari Kitab Kejadian 10, daftar bangsa-bangsa itu, salah satunya termasuk yang bernama Hazarmawet. Hazarmawet itu yang menjadi Hadramaut sekarang ini. Itu Arab Selatan, biasanya di Yaman dan sekitarnya itu. Kemudian persebaran turunan Ismail itu kebanyakan di wilayah Arab Utara. Nah, misalnya Yosefus itu menghubungkan Yetur putra Ismail itu dengan suku Ituria. Dan Ituria itu adalah wilayah yang di Israel sekarang namanya adalah Banias, Kaisaria Filipi. Makanya di Lukas pasal 31 dikatakan Filipus wilayahnya adalah Trakonitis dan Iturea. Iturea itu keturunan Ismail. Nah itu mereka mendiami di wilayah Israel Utara itu. Semua di wilayah utara. Kemudian Hadad itu di sekitar Syria. Kemudian Nebayot sama Kedar itu tempatnya di Petra. Dan itu tampak dari nubuat Nabi Yesaya ya di pasal berapa itu yang mengatakan bersorak-soraklah hai bukit penduduk bukit batu, desa-desa yang dihuni orang Kedar. Itu dalam kitab Nabi Yesaya. Pasal berapa? Pasal 11 kalau tidak salah. Nah itu yang disebut penduduk Bukit Batu itu bahasa Ibrani-nya Sela. Sela itu Petra. Bahasa apa? Bahasa Yunani Petra. Dan disitulah orang-orang Kedar. Makanya kalau kita ke Petra dikaitkan orang-orang Nabatean. Nabatean itu adalah Nebayot. Nah kemudian pada catatan sejarah dari geograf, bapak ilmu geografi itu yang bernama Claudius Ptolemeus, bangsa Arab itu ada 3.
yang disebut Arabia Felix itu Arab Selatan. Yaman kalau di Alkitab itu Hadramaut itu Hazarmawet. Lalu Arabia Deserta itu orang-orang Arab padang gurun itu yang di wilayah tengah, ya, antara lain Mekah, Madinah, Yastrib itu dulu namanya Latripa, kemudian zaman Islam menjadi Yastrib. Kemudian yang di wilayah utara ini yang disebut Arabia Petra atau Arabian Nabatean, itu wilayahnya misalnya Yordan, Syria. Nah, kira-kira seperti itu. Selain itu ada juga catatan-catatan dari bentuk epigrafi atau prasasti-prasasti yang namanya kebanyakan menggunakan kata-kata Yismael, Smael, yang itu kemungkinan merujuk kepada kakek moyangnya bangsa Arab yang bernama Ismail. Kemudian catatan sejarawan dari abad ke-5 namanya adalah Socrates Scholasticus. Juga dia mencatat tentang munculnya suku-suku Arab itu jauh sebelum zaman Islam yang mereka mempraktekkan sunat pada usia belasan tahun. Dan itu mencontoh Ismail karena Ismail kan sunatnya umur 14 tahun, 13 tahun. Sementara kalau orang Yahudi umurnya 8 tahun. Dan mereka ingin meneladani nenek moyang mereka karena yang mereka peroleh bukan Taurat. Kalau Taurat kan tertulis umur 8 hari, kan ditulis begitu kan. Tapi kalau orang-orang yang tidak menerima Taurat, mereka itu adalah melestarikan nenek moyangnya. Dan nenek moyangnya kan memang disunat pada usia belasan tahun, Ismail itu. Dan itu bukti sejarah sebelum zaman Islam. Karena kalau sejarah itu, kalau yang mencatat itu bukan orang yang bersangkutan, itu objektivitasnya lebih bisa diterima. Itu saya kira. Ya, oke. Saya kira cukup ya teman-teman. Hari ini kita memang diajarin, dibukakan sebuah wawasan yang cukup historical, memang sejarah disampaikan berkali-kali. Ini bukan legend, ini bukan legenda, bukan story, bukan cerita, tapi ini dah history. Saya kira hari ini kita cukup banyak dibekali wawasan-wawasan mengenai menjadi sebuah dasar dari keyakinan kita. Memang betul itu sebuah perjalanan sampai Mesias Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Ya, untuk teman-teman mau dengar lagi, saya kira sekali ini nggak cukup. Nanti kita ada rekaman, didengar kedua kali, ketiga kali. Saya kira itu lebih baik. Terima kasih banyak Pak Abuna untuk penjelasannya. Pak. Buat teman-teman yang awam mungkin agak dalam, agak sulit untuk mencerna gitu loh Pak Abuna. Jadi berikutnya mungkin ya, kita akan uraikan lebih ringkas. Tapi para hamba Tuhan di tempat ini banyak ini, banyak hamba Tuhan. Saya itu mereka sekolah teologi lagi. Iya, ya, itu bagus. Kalau tidak keberatan, Pak Bambang bisa doakan kita, lepaskan berkat buat kita sebelum kita tutup. Iya. Oke, saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah membimbing perbincangan kita dari sore tadi sampai malam hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu dan kami bisa mengaplikasikan dari kehidupan kami sehari-hari, secara khusus mampukan untuk itu ya Bapa. Kami juga sudah diteguhkan dengan bukti-bukti sejarah yang sesungguhnya adalah paralel dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau benar-benar Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, bukan hanya melalui Roh Kudus-Mu yang sekarang kami terima lewat gereja-Mu, tetapi juga secara historis Engkau pernah datang di antara kami sebagai firman yang menjadi daging, yang memampukan kami orang-orang berdosa ini untuk menapaki jalan yang benar, karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup yang tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih untuk keselamatan abadi yang Tuhan berikan kepada kami. Akhirnya malam ini Tuhan, kami akan meninggalkan seminar ini dan kami akan kembali kepada aktivitas kami sesehari. Kiranya berkat Tuhan
akan selalu kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Yes. Mari kita terima berkatnya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada saat yang kedua kalinya. Terima kasih semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita sambut dengan ucapan amin. Amin.